Ya, kalau kita bisa beribadah bersama-sama, saudara, selalu kita harus syukuri ya buat kekuatan, kesehatan, kesempatan, saudara, sehingga kita bisa ibadah bersama-sama. Tadi pagi, saudara, agak banyak anak yang ikut ya. Pak Ali Santoso lagi di Jakarta, dia bawa keponakannya. Heh, 5 orang, saudara, ada anak-anak. Kemudian tadi ada Ibu Fanly, karena anaknya jam 10 ini ada perform, jadi dia ajak anaknya ikut ibadah umum aja, saudara ya. Seharusnya ibadah anak sampai jam 9, saudara. Nah, saudara, ini meneguhkan apa yang saya mau buka dengan khotbah saya hari ini, saudara. Nah, kalau saudara ketemu dengan anak kecil atau dengan bayi, apalagi kalau saudara udah nggak ketemu cukup lama ya, 3, 4 bulan, saudara, pasti tanpa direncanakan topik pembicaraannya soal pertumbuhan bayi itu. Betul nggak, saudara ya? Kita mulai lihat, hebat amat. Sebagai contoh, ada fotonya nggak ya? Bisa tampilkan nggak ya? Ini saudara, cucu saya, saudara ya, yang paling kecil ya. Ini cucu yang paling terakhir, yang keempat. Kalau saudara ingat waktu saya awal pernah pakai fotonya 5 bulan yang lalu, itu yang pakai biru, saudara ya. Itu baru 1 bulanan, saudara ya. Dan itu saudara betul-betul nggak bisa apa-apa. Ringkih, saudara, kalau orang bilang. Saya pun, saudara, itu gendong tuh takut sekali, saudara ya. Tapi sekarang, saudara, ini yang kemarin saudara baru difoto ya, Nana ini, saudara, waduh, saudara, lihat pipinya berisi, saudara. Aduh, kalau diajak bercanda dia mulai respon, dia ketawa-tawa. Jadi gendong dia pun menyenangkan, saudara. Karena dia udah bisa diajak bercanda dan lain sebagainya. Karena ini, saudara, inilah kenormalan pertumbuhan. Kalau orang bertumbuh, ada sign-nya ya, ada tanda-tandanya. Atau kalau di bayi banyak kan memang tandanya fisik. Pipinya mulai kelihatan, kemampuan motoriknya, saudara, kemampuannya udah mulai rame, saudara. Kalau dulu dia cuma diam, tapi dia mulai bersuara, meresponi, bahkan kadang-kadang juga mulai sedikit bisa ngambek, saudara. Ya, tapi saudara, kita ketawa malah kadang-kadang dengan ambekan dia, saudara. Inilah kenormalan pertumbuhan. Nah, kenapa saya bicara ini, saudara? Hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk membahas tentang sebuah kenormalan pertumbuhan yang barangkali saudara nggak perhatikan dengan baik. Padahal, saudara, yang contohkan tuh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, nanti kita akan baca ayat, tapi bukan sekarang, saudara. Kita akan melihat Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh waktu dia menjelma sebagai manusia. Dia bilang setiap manusia harus mencontoh dia. Jadi saudara, berarti ini penting buat kita. Sebuah kenormalan pertumbuhan. Apakah itu? Tolong tampilkan tema firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhan akan membahas tentang bertumbuh lebih baik dalam hikmat Tuhan. Saya mini gambar ini, saudara, memang ada tujuannya ya. Memang kadang-kadang bertumbuh lebih baik dalam hikmat Tuhan itu seperti bersepeda tapi tanjakan ya. Ya, itu kadang-kadang sebuah perjuangan untuk bertumbuh lebih baik dalam hikmat Tuhan. Tapi mari kita mau baca ayatnya. Tolong diklik sekarang, ayatnya pendek saja, saudara. Tapi ini pasti bukan kebetulan, tercatat di Alkitab. Dan mari kita baca sama-sama, saudara ya. Tolong baca sama-sama, langsung sebanyak 2 kali kita ulang, supaya kita bisa menghayati lebih baik. 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya. Sekali lagi, dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya. Kata firman Tuhan, saudara, seseorang yang bertumbuh secara fisik, dia harus bertambah juga dalam hikmatnya, bukan cuma besarnya aja, saudara. Inilah sebuah kenormalan pertumbuhan. Saudara betul-betul bertumbuh normal sebagai manusia ciptaan Tuhan, kalau saudara bertambah besar, tapi juga bertambah hikmatnya. Tapi saya mau ingatkan, saudara, jangan ada saudara berkata gini, ya Pak John, itu kan otomatis. Nanti kalau saya bertambah tua, saya bertambah hikmat. Enggak, saudara. Banyak orang tua bertambah tua, tidak bertambah hikmatnya. Bahkan kadang-kadang akhirnya orang bilang tuh kelakuannya seperti anak-anak kecil lagi, saudara. Karena tidak bertambah hikmatnya. Saya nggak bicara soal kalau udah mengalami yang namanya pikun, saudara. Tapi saudara, ada orang tua yang kelakuannya jadi seperti anak kecil lagi. Karena apa, saudara? Tidak bertambah hikmatnya. Tapi di Alkitab kalau saudara ingat, orang-orang yang masih muda, Yusuf, Daniel, Salomo, itu diberikan hikmat yang luar biasa. Karena apa, saudara? Dia mau ikuti prinsip firman Tuhan. Saya bertambah nggak dalam hikmatnya? Hari ini firman Tuhan akan dibagi dalam 2 bagian.
Pertama saya mau tunjukkan dulu dari firman Tuhan, kenapa hikmat ini penting. Kenapa sampai Yesus sendiri yang mencontohkan. Tadi kan saya bilang saudara, Yesus sendiri yang mencontohkan. Kita perlu tahu mengapa kita perlu hikmat Tuhan. Dan nanti yang kedua baru kita bahas, bagaimana bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Sekarang pertama, mengapa kita perlu hikmat Tuhan saudara. Dan dalam 3 poin ini saya yakin saudara akan setuju mengatakan, saya butuh, saya butuh, saya butuh. Kita baca dulu ayat yang pertama. Nah saudara, kalau ada ayat-ayat tidak ada nama kitabnya, karena memang sebagian besar ini dari kitab Amsal saudara. Hanya yang bukan dari kitab Amsal saya cantumkan nama kitabnya. Jadi kalau nggak nama kitabnya, ini dari kitab Amsal saudara. Mari kita baca sama-sama. Dan kita mau lihat mengapa hikmat itu penting. 2, 3. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Boleh baca sekali lagi 2, 3. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Mengapa saya dan saudara perlu hikmat Tuhan? Kata Tuhan, hikmat inilah yang memimpin engkau di jalan yang lurus. Atau saya mau katakan jalan kehidupan. Poinnya dulu sebelum saya jelaskan lebih lanjut saudara. Saudara, kenapa hikmat itu penting? Tolong diklik. Kenapa hikmat itu penting? Yuk katakan sama-sama. 2, 3. Lewat hikmat, Tuhan memimpin jalan kehidupan. Nah mungkin ada saudara bilang, loh Pak John kan 2 bulan lalu kita baru khotbah tentang Roh Kudus. Katanya Roh Kudus yang melanjutkan karya Yesus. Loh ini ada pertentangan nggak? Ada dikotomi nggak? Kok ada hikmat dan Roh Kudus? Tidak ada pertentangan. Bahkan inilah kelengkapannya. Kalau saudara ingat, kan Yesus bilang, lebih baik aku pergi. Supaya Roh Kudus datang. Dan kalau Roh Kudus datang, katakan ada banyak hal lagi yang perlu kuajarkan. Dan Tuhan nggak mau nambahin Alkitab, saudara. Banyak hal yang diajarkan itu apa, saudara? Itulah yang namanya hikmat. Cara Roh Kudus menuntun saudara, itu adalah namanya hikmat ketika dia memberikan kebijakan-kebijakan. Tapi kalau buat saya ya, orang lain boleh nggak setuju. Buat saya, saudara, cuman ada hikmat Tuhan. Nggak ada hikmat manusia. Yang ada kebijakan manusia. Ya, kalau buat saya. Jadi jelas kontrasnya. Kalau bukan hikmat Tuhan, itu cuma kebijakan manusia. Walaupun kebijakan manusia bisa baik. Kebijakan manusia bisa benar. Apalagi kalau kebijakan itu dikeluarkan oleh orang yang dituntun oleh firman Tuhan. Tapi cuma ada hikmat Tuhan atau kebijakan manusia. Nah saudara, itu yang menuntun jalan kehidupan. Dan jangan lupa loh, salah satu karunia Roh Kudus apa saudara? Kata-kata hikmat. Tadi pagi saya nggak menyebut ini saudara. Tapi ini nyebut karena apa saudara? Saya ketemu dengan Tuti. Kalau ada yang belum kenal, Tuti boleh lambaikan tangan. Nah ini saudara dulu jemaat di kita saudara. Tapi di awal 2020 Tuhan izinkan bisa ke Kanada, sekolah, sekarang kerja bersama dengan putrinya saudara Sila. Tapi Sila ini masih aktif pelayanan loh di youth kita saudara ya. Masih bantu dengan, walaupun jarak jauh kita mengerti kemampuan teknologi saudara, desain-desain daripada Instagram ya. Instagram daripada youth itu yang salah satu tim yang mengerjakan Sila dari jarak jauh di Kanada saudara. Tapi tadi Tuti menceritakan sesuatu yang saya udah gak ingat. Dia bilang, karena dia pergi tuh di awal 2020 saudara. Nyampe di Kanada, COVID. Sampai di Kanada, di negara orang dikerem. Banyak hal gak bisa dikerjakan, sekolah harus istilahnya online. Ya mungkin sesuatu yang gak diharapkan gitu saudara. Baru negara, tapi saudara dia pernah sharing sesuatu, saya malah udah gak inget. Tadi dia ingetin saudara. Terus saya jawab, katanya jawabannya itu bisa pas. Dan saya bukan pernah dengar sekali sih. Tapi saya juga gak ingat udah berapa kali ada orang-orang sharing sama saya. Pengumuman. Padahal orang itu gak tahu. Karena saya pernah ingat satu waktu ada orang telepon saudara. Saya tuh lagi punya beban yang begitu berat. Bahkan saya ingat saudara ya. Tuhan tuh izinkan seringkali ya. Karena saya punya keyakinan lebih dari separuh orang-orang tuh menghubungi saya. Minta tolong didoain. Minta tolong berikan hikmat. Tapi saya juga lagi punya banyak persoalan. Cuman saya gak bilang kan. Tapi seringkali saudara tiba-tiba keluar hikmat, itu bukan jawab dia aja saudara. Tapi menjawab persoalan saya. Tadi Tuti katakan pernah tuh, Kojen ngomongin dia masih ingat omongannya saudara lewat chat WA doang saudara. Tapi itu sangat memberkati saya. Itulah hikmat saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara pasti pernah dengar cerita tentang seorang kenalan saya saudara ya. Dia mau join dengan seseorang. Dia seorang pengusaha saudara. Istrinya tuh ibu rumah tangga murni.
Jadi nggak campur dengan bisnisnya. Tapi hari itu ketemu dengan calon partnernya, itu dia ngajak istrinya, saudara. Ngobrol, pulangnya istri cuma bilang gini, nggak tahu ya, nggak tahu, saya nggak tahu kenapa, tapi itu saya nggak srek, tolong jangan join sama dia. 4 bulan kemudian orang itu masuk penjara karena bisnis yang ditawarin kepada kenalan saya. Loh, istrinya full time ibu rumah tangga, nggak pernah campur tangan dalam bisnis. Waktu dengerin bisnis saya, orang bilang, gue nggak mudeng nih, ngomong apa sih, nggak ngerti. Tapi begitu pulang dia betul-betul hatinya nggak enak. Itu bentuk marifat atau hikmat, saudara. Sehingga akhirnya suaminya tercegah loh, masuk penjara, saudara. Karena apa? Karena istri diberikan hikmat Tuhan nggak nyimpen. Dia kasih tahu suaminya, saudara. Makanya hikmat itu perlu, saudara. Katakan yang mengerti, katakan amin. Lewat hikmat Tuhan memimpin jalan kehidupan. Yang kedua ini kita baca 4 ayat langsung, saudara. Tapi 1 poin. Klik, karena kita butuh semua, saudara. Ya, yuk baca sama-sama dulu, saudara. 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat yang kedua, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ayat yang ketiga, karena oleh hikmat umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Ayat yang keempat, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Siapa yang gak mau pengetahuan dan kepandaian? Gak ada, saudara. Kita butuh pengetahuan, kita butuh kepandaian. Memang Tuhan bilang Tuhan gak mau pernikahan, ada perceraian. Tapi saudara, bagaimana dalam keseharian prinsip-prinsip firman Tuhan tuh didetilkan. Itu bagian hikmat, saudara. Siapa yang gak mau bahagia? Gak ada, saudara. Kita mau bahagia kan, saudara? Yang setuju katakan amin. Dan ada bagian hikmat yang membuat kita di tengah goncangan yang paling berat dalam kehidupan kita. Ada sebuah rasa kebahagiaan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, ya tolong tampilkan lagi. Belum baik. Karena oleh hikmat umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Saya tuh teringat dengan waktu saya sekolah di Amerika, saudara, saya tuh beruntung ya. Ada temannya almarhum ayah saya, Om Daniel tuh menganggap saya seperti anak, saudara. 20 tahun yang lalu, dia tahun ini, saudara, berusia 93 tahun. Tuhan masih percayakan anugerah sampai umur 93 tahun, saudara. Tapi saya ingat 20 tahun yang lalu, ulang tahun 70 tahun, saudara. Dia ngomong begini, saudara. Ya. Saya percaya, walaupun saya 70, masih ada hal yang Tuhan mau percayakan kepada saya. Saudara, buat apa umur panjang? Coba balik, ini ada maksudnya, saudara. Umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jadi Tuhan gak mau cuma saudara ngalami umur diperpanjang, tapi gue gak tahu lakukan apa. Gak ngerti lakukan apa, nunggu aja anak mantu cucu datang kunjungin gue gak tahu lakukan apa. Tapi tahun-tahun hidupmu ditambah. Dia bilang, saya masih ingat dia ngomong, saudara. I know there is another assignment. Umur 70 tahun ulang tahun, saudara. Ada tugas lain yang Tuhan masih mau percayakan. Supaya saya masih berdampak dan berbuah. Lain, saudara, kalau orang punya hikmat. Tahun-tahun hidupnya, jadi kalau hidupnya ditambah, tahun-tahunnya ada pertambahan-pertambahan kebaikan dan kegenapan rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan itu perlu hikmat, saudara. Memperoleh hikmat melebihi memperoleh emas. Ini ada 2 pengertian. Pertama memang, saudara, harga hikmat lebih mahal daripada emas. Karena saudara gak bisa beli. Itu daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi saya percaya pengertian menurut beberapa penafsir Alkitab yang saya baca. Karena hikmat-hikmat Tuhanlah. Engkau boleh mencapai kekayaan-kekayaan yang kau punya sekarang. Tuhan mau mengatakan kalau gak ada hikmatku kamu tuh gak ada apa-apanya. Kalau kamu mencapai kekayaan yang kamu punya. Itu ada hikmat yang aku berikan kepadamu. Yang kedua makanya klik. Yuk katakan sama-sama. 2, 3. Lewat hikmat Tuhan membuat berkatnya nyata. Jadi kalau saudara berdoa gini, Tuhan tolong berkati saya dong dengan kebahagiaan. Tuhan berkati saya dong ulang tahun 70 yang saya cuma gak bisa ngapa-ngapain. Ngapain diperpanjang usia ya kalau gitu. Tuhan tolong dong, saya boleh dapat hikmat. Orang boleh bilang masa susah tapi saya boleh berhasil dalam pekerjaan saya. Tapi jawaban Tuhan lewat Roh Kudus adalah memberikan hikmat. Yang mengerti katakan amin.
Jadi yang pertama lewat hikmat, Tuhan memimpin jalan kehidupan. Saudara. Yang kedua lewat hikmat, Tuhan membuat berkatnya jadi nyata. Yang ketiga, yang saya yakin semua mau, dan saling berhubungan juga, klik ya, yuk baca sama-sama. 2, 3. Ketahuilah, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saya yakin gak ada yang mau punya masa depan yang suram. Yang setuju katakan amin, saudara. Masa depan yang cerah. Tuhan mau nyatakan lewat Roh Kudus dengan memberikan hikmat-hikmat. Jadi makanya saudara, kenapa hikmat ini penting? Mengapa sampai Tuhan Yesus memberikan contoh? Ketika saya jadi manusia ya, saya bertambah besar, saya bertambah hikmat. Dan dia mau katakan kalau engkau betul-betul manusia ciptaanku, engkau gak mau cuma bertambah besar. Engkau mau bertambah hikmat. Yuk katakan sama-sama, saya mau bertambah dalam hikmat Tuhan. 2, 3. Saya mau bertambah dalam hikmat Tuhan. Yang online juga katakan 2, 3. Saya mau bertambah dalam hikmat Tuhan. Karena hikmat ini perlu, saudara. Itulah sebabnya kita perlu masuk bagian kedua. Ya, kita mau belajar, tolong diklik, dari ya. Ini yang ketiga, Tuhan menjamin masa depan. Walaupun kadang-kadang, saya pilih gambarnya saudara, kadang-kadang kok kelihatannya kiri kanannya gelap. Tapi ke arah depannya Tuhan akan nyatakan dengan jelas. Ada lagu kan mengatakan, ini salah satu lagu favorit saya saudara. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Mari kita percaya bahwa tangan Tuhan lewat hikmat sedang merendah masa depan kita. Amin. Ya, sekarang mari, karena kita menyadari hikmat itu perlu, tolong diklik, bagaimana kita bertumbuh. Nah untuk itu saudara, kita harus mengerti dari sumber hikmat sejati. Sumber hikmat cuma satu. Makanya kalau buat saya, ya, saya nggak tahu orang lain setuju atau enggak, saya memisahkan antara hikmat Tuhan dan kebijakan manusia. Buat saya nggak ada hikmat manusia. Buat saya cuma ada hikmat Tuhan, ya, dan kebijakan manusia. Kita baca ayatnya saudara, yang digaris saja. Daniel mengatakan apa? Ketika dia berhasil, dia tuh seorang yang muda saudara. Tapi berhasil bahkan dipercayakan 3 raja, suksesi 3 raja. Di zaman pembuangan dia dipercayakan, bahkan yang ketiga. Ingat gak dikatakan, dia ini orang keduanya saya loh. Sebetulnya wakil raja saudara. Coba kita baca sama-sama. 2, yang digaris saja saudara. 2, 3. Sebab daripada dialah hikmat. Sekali lagi 2, 3. Sebab daripada dialah hikmat. Nah mungkin saudara bisa bilang, kebijakannya kayak firman. Nah saya punya teman kuliah orang India saudara. Saya pernah undang di sini, pernah khotbah juga ya. Mungkin saudara kalau ada yang ingat ya, ada teman dari India tuh dia khotbah saudara. Dia cerita loh saudara. Perkataan-perkataan Mahatma Gandhi katanya itu banyak ada dasar firmannya. Tapi dia jelaskan kenapa. Makanya disebut hikmat saudara. Sebetulnya ya memang secara nggak langsung hikmat. Dia tuh sebetulnya kepengen jadi orang Kristen. Sayang orang Kristen gak jadi saksi. Tapi saudara kan dia kepengen. Dia pelajari Alkitab. Makanya ada hal-hal yang dia katakan sebagai wisdom dikatakan. Sebagai kebijakan manusia kalau menurut pengertian saya. Itu jadi seperti hikmat Tuhan. Karena apa saudara? Dia landaskan, dia dasarkan dari firman Tuhan. Makanya harus balik kepada Tuhan. Nah sebagai penutup khotbah hari ini. Yuk kita mau lihat 2 hal. Sederhana saja. Kalau saudara bilang, saya mau bertumbuh dalam hikmat. Apalagi kalau saya mengerti firman Tuhan mengatakan, saya perlu hikmat. Bagaimana saya bertumbuh dalam hikmat? 2 hal. Yang pertama, klik. Poinnya langsung saya kasih warna merah, huruf besar, dan saya garis dan tebalkan. Tapi kita baca dulu semua ayatnya saudara. Nah karena ini bukan kitab Amsal, saya cantumkan nama kitabnya ya saudara. Jadi kalau ada nama kitabnya berarti bukan kitab Amsal saudara. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jadi nomor 1 jawabannya apa saudara? Baca yang warna merah saja. 2, 3.
meminta kepada Allah. Apalagi dia pengen memberikannya kepada berapa banyak orang, saudara. Kepada semua orang. Jadi saudara tanpa kecuali. Termasuk saudara yang orang bilang, lu mah gak bisa berubah. Udah lu, saya masih ingat saudara, selalu saya suka ngomong saudara. Karena ada orang pernah ngomong sama depan saya saudara. Ngomongin orang, lu mah udah gak pantas jadi manusia. Kalau ada orang ngomong itu pada saudara, percayalah. Hikmat Tuhan akan memampukan saudara. Saudara bukan cuma pantas jadi manusia. Pantas menjadi orang yang membawa dampak dan menjadi berkat. Amin saudara. Karena tujuan hidup kita sama loh semua saudara. Walaupun khususnya bisa beda-beda. Semua kita hadir di dunia ini untuk menjadi berkat dan membawa dampak saudara. Kalau kita nggak menjadi berkat dan membawa dampak, kita nggak hidup seperti yang Tuhan mau. Dan bagaimana cara kita ngerti hikmat? Minta sama Tuhan. Apalagi tolong balik lagi saudara. Ini ayatnya sangat padahal ayatnya sangat terkenal saudara ya. Tapi saya bersyukur kalau saya khotbahin, saya diberkati dulu saudara ya. Tolong tampilkan lagi. Bukan aja Tuhan mau, belum, balik yang pertama tadi. Dikatakan bukan aja Tuhan mau memberikan kepada semua orang, tapi memberikan dengan apa saudara? Boleh jawab saudara dengan apa saudara? Murah hati. Ngerti dong saudara maksud murah hati saudara. Dia tuh benar-benar rela memberinya, senang memberinya saudara. Dan murah hati biasanya orang memberinya karena dia lihat, oh ada yang dibutuhkan. Jadi Tuhan bilang gini, setiap orang yang butuh, datang sama aku. Bilang minta hikmat, aku berikan hikmat. Saudara pengusaha, saudara lagi bilang, saya lagi bingung nih, usaha saya macet, saya butuh hikmat. Minta sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bahkan saya dorong saudara loh. Sebetulnya setiap hari, setiap kita tanpa kecuali. Entah saudara cuma pelajar, entah saudara cuma ibu rumah tangga, entah saudara cuma mahasiswa, tapi entah saudara pengusaha, karyawan, pemimpin, dan lain sebagainya. Tiap hari berdoa, minta hikmat. Minta hikmat Tuhan. Saudara butuh. Jangan pakai asumsi pengalaman. Banyak orang pakai asumsi pengalaman hancur, saudara. Saya sebenarnya nggak suka cerita ini, saudara. Tapi saudara saya mesti ceritain karena ini korpsnya saya, saudara. Ya. Saya lagi terus kejar menyelesaikan disertasi saya, saudara. Ya puji Tuhan, akhirnya bergerak dengan cepat, saudara. Ya sekarang udah mendekati 90%. Ya. Terima kasih buat doa-doa saudara. Tapi saudara, ini ada satu buku saya baca. Jadi ada seorang gembala. Prinsip dasarnya mau nyampaikan inilah, biarpun wakil saya kalau nggak dimuridkan bisa seperti gini. Dia tuh dari Amerika mau ke Australia, saudara. Ada kesempatan pelayanan, tapi karena kan jarang-jarang ya, saudara kalau tahu Amerika sama Australia itu jaraknya jauh sekali, saudara. Jadi saudara, dia sekalian perginya 1 bulan untuk liburan. Dia bilang, dia sangat yakin begitu pergi, dia punya tim pengembalaan. Dia tunjuk 1 orang, dia bilang, ini yang akan membuat keputusan eksekutif setelah pergi. Jadi artinya dia pelaksana tugas, dia yang menjadi, kalau sebutnya acting pastor, ya, menjadi gembala yang bertugas membuat keputusan eksekutif. Lalu dia bilang, dia shock. 2 minggu dia baru pergi. Itu isu melebar di gereja itu. Bahkan fitnahan-fitnahan begitu luar biasa. Dari pendeta loh saudara, kepada sesama pendeta. Minggu ketiga, seminggu sebelum dia pulang. Sudah mulai ada suara. Kita mesti turunkan pendeta ini. Bayangin loh saudara. Saya nggak tahu bagaimana perasaan dia ya. Seminggu lagi mau pulang, yang dia hadapi itu masalah yang besar. Dia mau diturun jadi pendeta. Dan saudara, yang provokatornya siapa saudara? Orang yang dia percayakan menggantikan dia sementara dia pergi. Tapi ketika saya lagi nyiapin khotbah ini, cerita nggak ya? Cerita nggak ya gitu saudara? Karena ini juga kan korpsnya saya, korps pendeta juga saudara gitu. Saya nggak tahu ini nggak ada Benny, deg-degan nggak dia denger cerita ini gitu saudara. Tapi saudara, pelajaran sederhana. Makanya jangan belagu. Kebijakan manusia sebagus apapun bisa salah. Tapi hikmat Tuhan nggak pernah salah. Kan dia yang sok tahu. Yang bilang gini, wah saya pergi ya, saya perlu acting pastor. Dia orang yang paling cocok. Walaupun dia pintar khotbah,
dia pinter mimpin tapi nggak pernah dimuridkan, dia bisa jadi tanduk. Makanya perlu hikmat Tuhan. Ini udah level pendeta loh saudara. Ini gereja 2000 lebih jemaat. Ini orang yang dia pikir baik sama dia. Mendukung dia. Tapi tiba-tiba bukan cuma menyebarkan fitnah, tapi mau mengkudeta dia, saudara. Jangan sok tahu. Kita butuh hikmat Tuhan. Pendeta aja bisa salah, saudara. Makanya saya bilang saya tadi susah ceritanya, karena kan juga menceritakan kesalahan pendeta seniornya ini, saudara. Yang satu angkatan, maksudnya dia kan jadi saya tuh sama dia. Gak boleh sok tahu. Kita butuh hikmat Tuhan. Amin, saudara. Nomor 1, bagaimana saudara? Minta. Katakan sama-sama, minta. Nomor 2, dan yang terakhir. Kalau kita butuh hikmat Tuhan, mau bertumbuh dalam hikmat Tuhan, hal kedua yang gak usah dibaca. Ya. Ini harusnya gak ada Amsal, saudara. Tapi karena ayat terakhir, kelupaan saya masukin Amsal lagi. Ya. Ini di kitab Amsal saja. Yuk kita baca, poinnya langsung yang warna merah yang digaris dan tebalkan. Tapi kita baca dulu semua, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita baca yang A-nya saja, saudara, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi saudara, dapat hikmat itu kita terus perlu belajar. Saudara nggak bisa dengan otomatis dapat hikmat. Tapi belajar dengan apa saudara? Dengan sikap takut akan Tuhan. Saudara ini menarik ya, Amsal ini kan ditulis sama Salomo yang minta hikmat sama Tuhan. Dan karena Tuhan tuh tersentuh. Waktu dia gantikan Daud ya, rajanya. Bapaknya dan raja sebelumnya saudara. Dia tuh takut gitu saudara. Kalau mimpin sebuah bangsa yang besar, dia bilang Tuhan ini bagaimana? Tapi Tuhan tuh sampai nyatakan dari Tuhan terharu. Dia gak minta tentara yang lebih banyak. Dia gak meminta harta yang lebih banyak. Tapi dia minta satu, dia bilang, Tuhan, kasih saya, ini pakai bahasa sehari-harinya saudara ya. Kasih saya hikmat untuk memimpin bangsa ini. Dan dia temukan rahasianya saudara. Maka dia tulis, ada beberapa kali kok, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Terus mengembangkan sikap. Jadi takut akan Tuhan itu seperti gelas yang bersih. Saudara, air sebersih apapun, kalau gelasnya kotor, dituang airnya jadi kotor. Nah, bejana kehidupan kita seperti gelas. Kalau Tuhan mau terus tuang, tapi saudara nggak punya takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, nggak main-main dengan dosa, ya, nggak jadi sombong kalau ada keberhasilan. Oh, Tuhan semua dari Tuhan lah. Saya nggak ada apa-apanya. Dia terus jaga sikap takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, tidak mau izinkan dosa berkuasa dalam kehidupan dia. Saya katakan dosa berkuasa karena kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita mau cepat bertobat, berubah. Jadi gelas kehidupan kita terus bersih. Itu sikap takut akan Tuhan. Di situ Tuhan akan curahkan terus. Karena Tuhan gak suka menyia-nyiakan. Tuang air yang bersih di gelas yang kotor berarti kan sia-sia. Betul kan saudara? Gak ada gunanya. Airnya itu gak bisa diminum karena gelasnya kotor. Tapi kalau gelas kehidupan kita, gelas yang takut akan Tuhan. Saya mau terus menghormati Tuhan. Ingat terus, I'm nothing. Saya nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya percaya hikmat akan dicurahkan dalam kehidupan saudara-saudara. Hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus ya. Saya berharap semua ada terima saudara ini. Ada yang belum terima? Kalau ada nanti tolong angkat tangan biar pelayan perjamuan akan tolong saudara. Ada nggak? Pak Abun dengan Pak siapa yang akan bantu. Kalau ada yang belum terima ya. Setiap saudara yang sudah terima Yesus, sudah dibaptis, atau sudah ambil keputusan mau dibaptis, saudara berhak terima perjamuan ini. Kalau enggak, belum boleh saudara ya, karena berarti saudara belum sepenuhnya percaya sama Tuhan gitu. Tapi saudara, saya mau jelaskan saudara. Ya oleh anugerah Tuhan saya udah makan di restoran-restoran enak lah saudara. Saya pernah khotbah di satu gereja ternyata yang punya hok band saudara. Pulang, ayo Pak makan dulu. Saya pernah khotbah di satu gereja, ternyata yang bosnya gajah tunggal. Ayo Pak makan dulu. Tapi saudara, khusus perjamuan kudus, pengusaha sekaya apapun tidak bisa mengundang saudara. Ingat,
Pengusaha sekaya apapun tidak bisa mengundang saudara, karena perjamuan kudus nggak bisa dibayar, saudara. Pengusaha sekaya apapun, uangnya boleh nggak berseri, dia nggak bisa bayar perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus harus dibayar dengan orang yang kudus, yang mati untuk menguduskan semua dosa-dosa kita. Jadi kalau terima perjamuan kudus, saudara, nggak apa-apalah, nggak pernah diajak orang-orang kaya makan tempat enak. Tapi saudara diundang orang yang terkaya di dunia, yang memberikan makanan yang orang lain gak bisa kasih makan, tapi berharga buat kehidupan saudara. Makanya saudara, kita bersyukur. Sebab perjamuan kudus mengingatkan hikmat Tuhan, saudara. Kalau kita menghargai pengorbanan Yesus, kita juga mau bilang, karena pemain musik semua boleh mulai kembali, kita mau bilang juga saudara, kita rindu hikmat Tuhan. Karena sebagaimana karya penebusan Yesus itu mustahil, gak mungkin bagi kita. Hikmat juga gak mungkin bagi kita. Tapi dia mau sediakan buat kita.